Cerpen Bojah oleh Umar Khayyam. Sudah 2 tahun baik pada lebaran maupun sekaten, Bojah tidak turun gunung. Keluar dari desanya di bilangan Tepus Gunung Kidul untuk berkunjung ke rumah bekas majikannya yaitu keluarga Mulyono di kota. Meskipun sudah berhenti karena usia tua dan capek menjadi pembantu rumah, Bojah tetap memelihara hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga itu. 20 tahun telah dilewatinya untuk bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga yang sederhana dan sedang-sedang saja kondisi ekonominya. Gaji yang diterimanya tidak pernah tinggi, cukup saja, tetapi perlakuan yang baik dan penuh tepas selera dari keluarga itu telah memberinya rasa aman, tenang, dan tentram. Buat seorang janda yang sudah selalu tua itu, apalah daya yang dihendaki selain atap untuk berteduh dan makan serta pakaian yang cukup. Lagi pula, anak tunggalnya yang tinggal di Surabaya dan menurut kabar hidup berkecukupan tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tarikan dan pelukan istri dan anak-anaknya rupanya begitu erat melengkap hingga mampu melupakan ibunya sama sekali. Tidak apa hiburnya. Di rumah keluarga Mulyono ini, dia merasa mendapat semuanya. Tetapi waktu dia mulai merasa semakin rentah, tidak sekuat sebelumnya, Bojah merasa dirinya menjadi beban keluarga itu. Dia merasa menjadi buruh tumpangan gratis. Dan harga dirinya memberontak terhadap keadaan itu. Diputuskannya untuk pulang saja ke desanya. Dia masih memiliki warisan sebuah rumah desa yang meskipun sudah tua dan tidak terpelihara, akan dapat dijadikannya tempat tinggal di hari tua itu. Dan juga tegalan barang sepetak, 2 petak masih ada juga. Pasti semua itu dapat diaturnya dengan anak jauhnya di desa. Pasti mereka semua dengan senang hati akan menolongnya mempersiapkan semua itu. Orang desa semua tulus hatinya. Tidak seperti kebanyakan orang kota, pikirnya. Sedikit-sedikit duit putusnya. Maka dikemukakannya ini kepada majikannya. Majikannya beserta seluruh anggota keluarganya yang hanya terdiri dari suami istri dan 2 orang anak protes keras dengan keputusan Bojah. Bojah sudah menjadi bagian yang nyata dan hidup sekali dari rumah tangga ini, kata Doro Putri. Dan siapa yang mendampingi si Kedono dan si Kedini yang sudah beranjak dewasa? Desah Doro Kakung. Wah, sepi loh Mbok kalau tidak ada kamu. Lagi pula siapa yang dapat bikin sambal terasi yang begitu sedap dan melekok selain kamu Mbok? Tukas Kedini dan Kedono. Pokoknya keluarga majikan tidak mau ditinggalkan oleh Bojah. Tetapi keputusan Bojah sudah mantap. Tidak mau menjadi beban sebagai kuda tua yang tidak berdaya. Hingga jauh malam mereka tawar-menawar. Akhirnya diputuskan suatu jalan tengah. Bojah akan turun gunung 2 kali dalam setahun, yaitu pada waktu sekaten dan waktu Idul Fitri. Mereka lantas setuju dengan jalan tengah itu. Bojah menepati janjinya. Waktu sekaten dan Idul Fitri dia memang datang. Seluruh keluarga Mulyono senang belaka setiap kali dia datang. Bahkan Kedono dan Kedini selalu rela ikut menemaninya dengan menggelesot di halaman masjid keraton untuk mendengarkan suara gamelan sekaten yang hanya berbunyi tang tung gembyang itu. Malah lama-kelamaan mereka bisa ikut larut dan menikmati suasana sekaten di masjid itu. Kok suaranya aneh ya Mbok? Tidak seperti gamelan kelenangan biasanya. Ya tidak Gus dan Rara. Ini gending keramatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, Kanjeng Nabi apa tidak mengantuk mendengarkan ini Mbok? Lah iya tidak. Kalau mau mendengarkan dengan nikmat, pejamkan mata kalian. Nanti rak kalian akan bisa masuk. Mereka menurut dan betul saja. Lama-lama suara gamelan sekaten itu enak juga didengar. Selain sekaten dan Idul Fitri itu, peristiwa menyenangkan karena kedatangan Bojah sudah tentu juga oleh-oleh Bojah dari desa. Terutama juadah yang sangat halus, bersih dan gurih. Dan kehebatan Bojah menyambal terasi yang tidak kunjung surut.
Sambal itu ditaruhnya dalam satu toples, dan kalau habis setiap hari dia masih akan juga menyambalnya. Belum lagi bila dia membantu menyiapkan hidangan lebaran yang lengkap. Orang tua renta itu masih kuat ikut menyiapkan segala masakan semalam suntuk. Dan semuanya masih dikerjakannya dengan sempurna. Opor ayam, sambal, orek-orek ati, lodeh, serondeng, dendeng ragi, ketupat, lontong, abon, bubuk kedelai, bubuk udang, semuanya lengkap disediakan oleh Mbok Jah. Dari mana energi itu datang pada tubuh orang tua itu, tidak seorang pun dapat menduganya. Setiap pagi dia pulang ke desanya, Mbok Jah selalu kesulitan untuk melepaskan dirinya dari pelukan Kedono dan Kedini. Anak kembar laki perempuan itu meski sudah mahasiswa selalu saja mendudukan diri dengan pada mbok tua itu. Doro Putri, Doro Kakong selalu tidak lupa menyisipkan uang saku berpuluh-puluh ribu rupiah dan tidak pernah lupa mewanti-wanti untuk selalu kembali setiap sekaten dan Idul Fitri. Inggih Doro, saya datang den Rara yang baik. Saya pasti akan datang. Tetapi begitulah, sudah 2 sekaten dan 2 lebaran terakhir Mbok Jah tidak muncul. Keluarga Mulyono bertanya-tanya, jangan-jangan Mbok Jah mulai sakit-sakitan atau jangan-jangan malah ayo, sehabis lebaran kedua kita kunjungi Mbok Jah ke desanya. Putus Doro Kakung. Apa Bapak tahu desanya? Kira-kira ya tahu. Wong di Gunung Kidul saja loh. Nanti kita datang dan tanya-tanya orang. Dan waktu untuk bertanya ke sana kemari di daerah Tepus Gunung Kidul itu ternyata lama sekali. Pada waktu akhirnya desa Mbok Jah itu ketemu, jam sudah menunjukkan lewat 2 siang. Perut Kedono dan Kedini sudah lapar, meskipun sudah diganjal dengan roti sobek yang seharusnya sebagian oleh Mbok Jah. Desa itu tidak indah, nyaris buruk, dan ternyata juga tidak makmur dan subur. Mereka semakin terkejut lagi waktu menemukan rumah Mbok Jah kecil, miring, terbuat dari gedek dan kayu murahan. Tegalan yang selalu diceritakan ditanami dengan palawija nyaris gundul, tidak ada apa-apanya. Kula nuwun, Mbok Jah. Waktu akhirnya pintu dibuka, mereka terkejut lagi belum melihat Mbok Jah yang tua itu semakin tua lagi. Hanya tergopoh, tetapi juga tertatih-tatih menyambut bekas majikannya. Walah, Doro ya saya yang baik. Kok susah-susah lo mau datang ke desa saya yang buruk ini? Mangga Doro, silakan masuk dan duduk di dalam. Di dalam hanya ada 1 meja, beberapa kursi yang sudah reot dan sebuah amben yang agaknya adalah tempat tidur Mbok Jah. Mereka disilakan duduk dan keluarga Mulyono masih ternganga-nganga melihat kenyataan rumah bekas pembantu mereka itu. Doro, sugeng riyadi nggih, minal aizin wal faizin. Semua dosa-dosa saya supaya diampuni nggih, Doro, Gus, Den, Rara. Iya Mbok, sama-sama saling memaafkan. Loh, ini tadi pasti belum makan semua toh. Tunggu, semua duduk yang enak. Si Mbok masakan nggih. Jangan repot-repot, Mbok. Kita tidak lapar kok, betul. Pasti lapar. Lagi ini sudah hampir asar. Saya masakan nasi tiwul, nasi dicampur tepung gaplek nggih. Tanpa menunggu pendapat Doro-doronya, Mbok Jah langsung saja menyibukkan dirinya menyiapkan makanan. Kedono dan Kedini yang ingin membantu ditolak. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Mbok Jah mereka yang di dapur mereka di kota dengan gesit menyiapkan makanan dengan kompor LPG dengan nyala api yang mantap di dapur desa itu.
Yang sesungguhnya juga di ruang dalam tempat mereka duduk, mereka menyaksikan Simbo dengan susah payah meniup serabut-serabut kelapa yang agaknya tidak cukup kering mengeluarkan api. Akhirnya semua makanan itu siap juga dihidangkan di meja. Yang disebutkan sebagai semua makanan itu adalah nasi tiwul, daun singkong rebus, dan sambal cabai merah dengan garam saja. Air minum pun disediakan di kendi yang terbuat dari tanah. Silahkan Doro, makan seadanya. Tiwul, Gunung Kidul, dan sambalnya Bojah tidak pakai terasi karena kehabisan terasi. Jadinya cuma daun singkong yang direbus. Mereka pun makan pelan-pelan. Bojah yang di rumah mereka kadang-kadang masak sup ayam di rumahnya hanya mampu masak tiwul dengan daun singkong rebus dan sambal tanpa terasi. Dan keadaan rumah itu, kemana saja uang tabungannya yang lumayan itu pergi? Bukankah dia dulu berani pulang ke desa karena yakin sanak saudaranya akan dapat menolong dan menampungnya dalam desa itu? Keluarga itu seakan-akan dibentuk oleh pertanyaan kolektif batin, membayangkan berbagai kemungkinan, dan Bojah seakan mengerti apa yang sedang dipikirkan dan dibayangkan oleh Doro-doronya segera menjelaskan. Sanak saudara saya itu miskin semua kok Doro. Jadi uang sangu saya dari kota lama-lama ya habis buat bantu ini dan itu. Lebaran gini apa mereka tidak datang dong, Mbok? Bojah tertawa. Lah, yang dicari di sini itu apa lo, Doro? Ketupat sama opor ayam. Anakmu, Bo? Bojah menggelengkan kepala tertawa kecut. Saya itu punya anak, Doro. Kedono dan Kedini tidak tahan lagi. Diletakkannya piring mereka dan langsung memegang bahu mbok mereka. Kok ikut kami ke kota ya? Bo, harus sekarang bersama kami. Bojah tersenyum tapi menggelengkan kepalanya. Simbo tahu kalau anak-anakku akan menawarkan ini. Kalian anak-anakku yang baik. Tapi tidak Gus dan Rara, rumah Simbo di hari tua ya di sini ini. Nanti sekaten dan liburan yang akan datang, saya pasti datang kok, betul. Mereka pun tahu itu keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Lalu mereka pamit mau pulang, tetapi turun hujan semakin deras dan rapat. Bojah mengingatkan Doro kakungnya kalau hujan begitu akan susah mengemudi. Jalan akan tidak kelihatan saking rapatnya air hujan turun. Di depan hanya akan kelihatan warna putih dan kelabu. Mereka pun lantas duduk berderet di amben beranda memandang ke tegalan. Benar, tegalan itu berwarna putih dan kelabu. Sekian dan terima kasih.